Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 yang beranggotakan Nurul Izzah Arasy, Ratu Andri Yuliani, Danisa Febiani, Safitri Berliana Putri, Adventia Dita Andani, Deliana Putri. Kami akan menjelaskan proyek kedua dari literasi teknologi, yaitu Informasi Fundamental PT BC International Tbk dalam 5 tahun terakhir yang dibagi menjadi: yang pertama, debt to equity ratio; yang kedua, return of equity; yang ketiga, dividen per saham; yang keempat, dividend yield; yang kelima, gross profit margin; yang keenam, price to book value; yang ketujuh, price to earnings; yang kedelapan, return of asset; yang kesembilan, dividend payout ratio; yang kesepuluh, net profit margin; dan yang kesebelas, rekomendasi terhadap saham. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin besar debt to equity ratio menandakan kinerja perusahaan semakin buruk, di mana perusahaan memanfaatkan hutang jangka panjang sebagai pendanaan usahanya, sehingga mengakibatkan semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh investor. Dan semakin besar pula debt equity ratio, maka akan berpengaruh negatif terhadap return saham. Debt to equity ratio pada PT BC International dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu menjadi 0,19. Return on equity ratio. Return on equity ratio adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham dengan menunjukkan persentase laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. Nilai return on equity ratio yang tinggi umumnya akan memiliki korelasi positif dengan harga saham yang tinggi, di mana meningkatnya nilai return on equity ratio akan menyebabkan harga saham ikut meningkat. Return on equity ratio pada PT BC International pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,16, pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,18, dan tahun 2018 0,18, lalu mengalami penurunan pada 2019 yaitu menjadi 0,13, dan tahun 2020 menjadi 0,11. Dividen per saham PT BC International Tbk dalam 5 tahun terakhir. Dividen per saham yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Cara menghitung dividen per saham yaitu jumlah dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah lembar saham. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, dividen per saham PT BC International Tbk mengalami kenaikan. Seperti dalam tabel, pada tahun 2016, dividen per sahamnya yaitu Rp33, pada 2017 yaitu Rp88, dan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu Rp100. Namun, pada 2020 mengalami penurunan, yaitu Rp38. Selanjutnya yaitu dividend yield. Dividend yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam pembagian dividen yang dinyatakan dalam persentase. Dividend yield yang tinggi biasanya menunjukkan adanya potensi passive income dari saham tersebut, sehingga menarik untuk dimiliki investor, terutama dalam investasi jangka panjang. Cara menghitung dividend yield yaitu dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham. Dividen yield PT BC International dalam 5 tahun terakhir mengalami naik turun seperti pada tabel. Pada tahun 2016 dividen yield-nya yaitu 1,7%, dan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu pada 2017 sebesar 4,9%, pada 2018 5,9%, dan pada 2019 yaitu 9,5%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu menjadi 3,6%. Gross profit margin PT BC International terhadap pendapatan 5 tahun ke belakang. Gross profit margin atau margin laba kotor yaitu perbandingan laba kotor dengan penjualan pendapatan yang ada. PT BC International Tbk tersebut terhadap pendapatan 5 tahun ke belakang pada tahun 2019 mengalami penurunan gross profit margin, yaitu 34,89. Pada pendapatan 5 tahun ke belakang
tersebut juga mengalami peningkatan gross profit margin yang lumayan cukup tinggi, yaitu pada tahun 2016 sekitar 43,41. Selanjutnya yaitu harga saham PT BC terhadap nilai buku perusahaan. Price to book value atau PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV merupakan ukuran berfungsi untuk melihat saham suatu perusahaan tergolong mahal atau murah. Rumus PBV adalah harga saham yang dibagi dengan book value, sementara BV bisa didapatkan dengan cara membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Price earning ratio. Price earning ratio adalah suatu gambaran terkait harga saham perusahaan dan juga laba atau keuntungan yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nilai keuntungan dari perusahaan ini umumnya disebut dengan earning per share atau EPS. Rasio ini pada dasarnya adalah rasio yang sangat terkenal dan banyak digunakan oleh para analis dan investor dalam memahami nilai saham pada suatu perusahaan. Bahkan, seringkali price earning ratio ini digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam membeli saham perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya. Cara menghitung price earning ratio yaitu wajib melibatkan dua komponen utama. Yang pertama, closing price atau harga per lembar saham, dan earning per share atau EPS. Berdasarkan kedua komponen tersebut, maka diperoleh rumus price earning ratio sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Adapun data price earning ratio selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Tahun 2016, price earning ratio adalah sejumlah 16,6, 2017 jumlah 14,25, 2018 11,11, 2019 8,92, dan 2020 12,55. Selanjutnya adalah return on asset. Return on asset rasio ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Untuk tinggi rendahnya hasil perhitungan return on asset bisa diketahui dengan pembagian laba bersih dengan aset secara keseluruhan. Singkatnya, rumus return on asset ini adalah return on asset sama dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Dari hasil rumus tersebut, maka dapat diketahui return on asset selama 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2016 return on asset sejumlah 0,14, 2017 sejumlah 0,15, 2018 0,15, 2019 0,10, dan 2020 0,09. Rasio dividen PT BC International Tbk dalam 5 tahun terakhir tahun 2015 sebesar 0,24, tahun 2016 naik menjadi 0,29, tahun 2017 naik menjadi 0,65, tahun 2018 naik menjadi 0,74, tahun 2019 naik lagi menjadi 0,98, dan tahun 2020 turun menjadi 0,41. Selanjutnya margin laba bersih PT BC International Tbk dalam 5 tahun terakhir tahun 2015 sebesar 18,36, tahun 2016 turun menjadi 18,15, tahun 2017 turun lagi menjadi 17,46, tahun 2018 naik menjadi 17,83, tahun 2019 turun lagi menjadi 13,51, dan tahun 2020 naik lagi menjadi 15,21. Setelah saya membandingkan rasio PBV, profit, serta ROE selama 5 tahun terakhir yang ditunjukkan dalam tabel, saya bisa menyimpulkan bahwa saham BC Internasional bukanlah saham dengan aktivitas jual beli yang ramai, sedikit sepi, namun naik turunnya halus. Kalau sudah sideways lama sekali. Harga psikologinya berada di 1100. Saham ini tidak memiliki pola tren yang jelas.
Jadi kalau mengharapkan jangka panjang tidak begitu menggairahkan. Sisi menarik dari saham BC Internasional adalah riwayat dividen yang dibagikan. BC dikenal memanjakan investor dengan dividen yang rutin, meski angkanya tidaklah besar. Saham BC Internasional tahun 2021 membagikan laba tahun 2020 dengan jumlah dividen per lembar Rp37,99. Apalagi di harga sekarang Rp995 memiliki PBV 1,3 kali dengan PER 12,55 kali. Menurut kami bukan saham yang cukup bagus untuk dibeli. Harganya tidak begitu murah, kecuali kalau di bawah Rp800 layak diakumulasi.